Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah Sang Pelakor, Bab 4. Teror sadis dari istri sang kekasih. Heh, tidur aja lo ya kerjaannya. Betapa terkejut nih aku, bagai jatuh dari ketinggian 5.000 kaki. Saat mejaku digebrak oleh leaderku. Pak, maaf. Saya kurang tidur, kan semalam habis ada acara, Pak. Jawabku merengek masih ngantuk. Oh, ya udah. Tidur aja dulu, tapi sekjam ya, ucap leaderku sambil senyum tipis. Beliau memang terlihat galak dan seram. Tapi hatinya sangat baik. Setengah jam telah berlalu. Akhirnya aku terbangun, karena alarm di HP-ku, dan begitu bangun, aku pun merasa lebih segar. Aku langsung cuci muka dan bergegas kembali ke kubikal, untuk melanjutkan pekerjaanku. Saat melihat ponselku, aku terperanjat kaget, karena ada nomor baru masuk, dan memberikan pesan chat. Puas kamu merusak kebahagiaanku? Di mana perasaan kamu? Apa belum cukup menghancurkan keluargaku? Pesan singkat itu begitu menusuk hatiku. Hal yang aku takutkan, akhirnya terjadi. Mungkinkah ini dari istri Mas Dani? Pikirku. Rasa takut mulai mencekam dadaku. Yang aku takutkan bukan aku dilabrak, tapi malu pada keluargaku kalau mereka tahu. Aku hanya ancet, tak ku baca sama sekali. Dalam beberapa saat, aku juga tidak membuka WA, aku masih takut dan ada rasa gemetar dalam diriku, kalau ada WA seperti itu lagi. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pesan singkat itu, aku melanjutkan pekerjaanku saja, tapi tidak lama kemudian. Dret, Dret, kenapa diam? Apa kamu takut? Hadapi aku jangan diam, hei wanita pelakor. Pesan dari nomor WA yang sama. Dadku semakin bergemuruh, dan tak tahu apa yang akan aku perbuat. Tidak tahan lagi, aku pun langsung menghubungi Mas Dani. Mas, kamu di mana? Tanyaku sedikit panik. Mas di kantor, Bian. Kenapa? Ada masalah kah? Mas, baca WA aku ya sekarang, ucapku. Karena aku tidak bisa menceritakan via telepon secara di sekeliling banyak sekali pendengar. Aku tutup telepon dan ku kirimkan screenshot pesan WA dari nomor misterius itu. Tak lama, Mas Dani nelpon aku. Udah, nggak usah ditanggapi. Biar Mas nanti yang urus ya, Bian jangan khawatir kata Mas Dani di seberang telepon. Iya, Mas. Jawabku lega, mendengar pernyataan dari Mas Dani. Hatiku mulai tenang, walaupun masih sedikit khawatir. Tapi dengan pernyataan Mas Dani aku lebih lega, aku pun melanjutkan pekerjaanku yang sedari tadi belum selesai. Jam pulang pun tiba. Aku bersiap-siap, tapi Mas Dani belum ada WA ataupun nelpon. Ya sudahlah aku tunggu sebentar lagi, ucapku dalam hati. Jam sudah menunjukkan jam 20.39, tapi Mas Dani belum ada kabar juga. Aku pun mulai kesal, hatiku mulai risau. Ada apa sebenarnya? Baiklah, aku harus sabar. Aku tunggu sampai jam 9, kalau tidak ada. Aku pulang saja, ucapku mulai risau. Ternyata benar, tidak ada kabar dari Mas Dani. Akhirnya aku pun pulang, dengan perasaan kesal dan sebel sama Mas Dani. Karena tidak ada kabar apapun. Aku berjalan menuju kos Melfri dengan penuh amarah, berharap Mas Dani ada di kos Tan Melfri. Aku akan langsung memarahinya. Tapi, sesampainya di kos Tan Melfri, aku pun tidak mendapatkan adanya Mas Dani. Seluruh badanku lemas, tapi aku pura-pura tegar di depan teman-teman. Aku sudah tidak bisa lagi curhat dengan mereka, karena jika aku bicara, mereka pasti tidak akan mendengarku. Dret, Dret, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Satu pesan masuk ke HP-ku. Hatiku bergetar lagi dan terasa berat untuk melihat HP-ku. Gue bukan mau ikut campur masalah lo. Tapi, gue harap lo berhenti menghancurkan rumah tangga Dani. Kasihan istri dan anaknya tersiksa. Di mana hati nurani lo? Apa lo nggak mau bertaubat jadi pelakor? Isi pesan singkat itu sangat menusuk jantungku. Tanpa berpikir panjang langsung aku ancet pesan itu. Dan aku berpura-pura tenang di hadapan Solbe dan Melfri. Tapi tak lama,
HP-ku berbunyi lagi. Dret. Sampah. Sampai kapan mau jadi pelakor? Gue bener-bener kagak nyangka ya. Tanpa membuka isi pesan itu, aku langsung unchat dan aku kembali mencoba santai di hadapan teman-teman. Dret. Berbunyi lagi dan lagi. Bian, untuk sementara waktu kita tidak usah bertemu dan komunikasi dulu, ya? Mas lagi ada masalah besar di rumah. Nanti jika sudah selesai, Mas akan hubungi kamu. Isi pesan dari Mas Dani, dan aku pun membukanya. Belum sempat aku balas, gambar profil Mas Dani sudah berubah menjadi gambar putih. Saat aku hanya checklist 1, dan artinya aku diblokir. Betapa hancur hati dan perasaanku, semua terasa berat, dunia serasa gelap. Aku mulai panas, kesal bercampur sedih melanda hatiku. Entah apa yang ingin aku lakukan, rasanya ingin berteriak meluapkan kekesalanku. Pada akhirnya tidak bisa aku bendung lagi, dan aku pun menangis sejadi-jadinya, membuat Melfri dan Solbe kaget dan langsung menghampiriku. Gue nggak sanggup lagi hidup kayak gini, pekiku sembari menangis memeluk kedua kakiku. Lo kenapa? Tiba-tiba kayak gini, kata Melfri kaget, dengan wajah cemas. Iya, lo kenapa? Lo kagak kesurupan kan? Tanya Solbe sambil bercanda dengan muka serius. Mendengar hal itu, hatiku semakin hancur dan menangis kejer tanpa memperdulikan kata-kata orang. Melfri dan Solbe pun makin panik dan terus berusaha membuat aku tenang. Setelah beberapa saat, tangisku mulai berhenti. Air mataku mulai kering dan hatiku sedikit lebih tenang. Melfri masih memelukku dan terus mengusap punggungku, sembari masih bertanya penasaran. Lo jangan pendam sendiri, Bian, nanti jadi penyakit. Ini masalah Mas Dani, ya? Tanya Melfri seakan sudah mengetahui semua kejadian yang aku alami. Mendengar itu, air mataku menetes lagi dengan sendirinya. Menandakan yang dibilang Melfri itu benar adanya. Ya udah, lo nggak usah kayak gini. Kan masih ada kita di sini. Ngapain lo mikirin Dani terus? Cuma nyakitin lo aja. Kata-kata Melfri seakan menusuk jantungku. Aku tidak menyangka mereka masih peduli padaku, walaupun aku tidak mendengarkan nasihat mereka. Sekarang lo coba move on deh, lanjut Solbe memberikan sarannya. Aku pun kemudian menceritakan semua yang aku alami sedari tadi pagi. Mereka mendengarkanku, dan mereka pun beri aku masukan agar tidak mengulangnya lagi. Kenapa seakan gue yang terintimidasi di sini? Padahal kesalahan bukan dari gue aja kan? Ucapku kesal. Karena di sini yang pelakor itu Elo, dan semua pasti menyalahkan lo. Mereka nggak akan menerima alasan dari seorang pelakor. Sampai sini, lo paham? Jawab Melfri membuat aku terdiam. Iya, tapi... Belum sempat melanjutkan, Solbe memotong kata-kataku. Apapun itu, Nyai. Lo tetap salah di mata orang. Apapun alasan lo dan pembelaan segimanapun, lo tetap orang ketiga, tukas Solbe. Tumben iya benar. Aku pun makin terdiam dan mencerna semua yang dikatakan mereka. Memang yang dikatakan kedua temanku itu benar adanya. Apapun alasanku, semua orang akan menyalahkanku. Bukan Mas Dani yang salah, tapi aku. Meski aku datang setelah rumah tangga mereka diambang kehancuran, tapi tetap aku yang dianggap salah oleh semua orang, aku yang diintimidasi di sini. Memikirkan hal itu membuatku sakit, bukan hanya tekanan dari Mas Dani. Tekanan dari teman dan istri Mas Dani pun membuat aku semakin sakit kepala. Hanya dengan menangis, membuatku sedikit lega. Sambil berbaring di tempat tidur, aku pun terus memikirkan kata-kata temanku dan berpikir tentang hubunganku ini. Pada dasarnya memang yang aku lakukan salah, tapi perasaan ini datang tiba-tiba dan murni dari hati. Aku tidak bisa mengontrol perasaan ini. Semakin aku menolak Mas Dani masuk ke hatiku, semakin aku sakit. Isi kepalaku mau pecah memikirkannya. Dengan terus bercucuran air mata, aku pun tertidur walaupun sesekali terisak. Pagi harinya, seperti biasa aku dan teman-teman nongkrong di warung sebelum masuk kerja. Perasaanku masih campur aduk tapi sudah sedikit tenang daripada tadi malam. Secangkir kopi hitam membuatku lebih tenang. Tapi tiba-tiba ketenangan itu berubah menjadi keterkejutan, karena dari sisi sudut kanan tempat duduk kami, ada suara yang menyindirku. Ehem, masih enak ya, ngopi, kerja. Enggak mikir apa?
Gegara lo ada satu keluarga hancur? Ucap laki-laki yang sepantaran dengan Mas Dani. Deuk. Hatiku serasa kejatuhan batu besar sampai sesak ke dada. Saat aku menoleh ternyata, dia adalah teman Mas Dani. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya terdiam sambil melanjutkan aktivitas ngopiku, tanpa memperdulikan kata-kata dari laki-laki itu. Tak berselang lama, aku dan teman-teman memasuki kantor. Tapi pas antri lift, aku berpapasan dengan security. Security itu sudah mengenalku, dia juga temannya Mas Dani. Udahlah, Bian. Lo sama gue aja, daripada sama Dani. Kasihan keluarganya hancur loh. Apa lu kagak punya hati? Bisik sang security padaku. Aku sangat kaget, dan hampir aku tampar security itu tapi dihalangi Melfri. Jaga mulut lo, bangsat. Kataku sembari menatap sang security. Hahaha, lo marah? Lo ngaca tuh, percuma cantik tapi murahan, ucapnya berbalik menatap tajam. Bukan urusan lo, brengsek. Ucapku lantang, Melfri dan Solbe meleraiku. Udah, Bian. Jangan diladeni cecunguk ini, ucap Melfri sembari memboyongku ke dalam lift. Aku, Melfri dan Solbe masuk ke lift. Dan security itu memperhatikan kami sampai lift itu tertutup. Aku masih kesal dan sampai di ruangan kerjaku, aku banting tasku ke atas meja. Aku merasa kesal dan sedih dengan perlakuan semuanya. Kenapa hanya gue yang disalahkan? Padahal mereka tidak tahu yang sebenarnya. Tapi kenapa mereka ngejut gue begitu? Lirihku dengan air mata mengucur di pipi. Melfri datang dan memelukku. Sudah, gak usah dipikirin kata-kata mereka. Lo harus kuat dan harus terima konsekuensinya, karena ini jalan yang lo pilih, ucap Melfri menenangkanku. Tapi sakit banget sumpah mak, ucapku. Setelah aku merasa tenang, akhirnya kami melanjutkan pekerjaan dengan hati yang kacau. Aku masih profesional kerja karena itu adalah tugasku. Hari ini aku tidak menginap di kosan, aku pulang menggunakan busway ke rumahku. Sepanjang jalan aku merasa hampa, mengingat kata-kata semua orang padaku, tapi aku bisa apa? Aku hanya bisa menerima hinaan dan intimidasi dari mereka. Hari Minggu pun tiba, hari di mana kerjaku libur. Bangun pagi tidak seperti biasanya, badanku terasa pegel. Sakit dan kepala juga pusing. Sangat-sangat mager banget untuk bangun dari tempat tidur. Tetapi semua pekerjaan rumah sudah menungguku. Seperti biasa, jika libur aktivitasku di rumah adalah menyetrika baju dan pekerjaan rumah lainnya. Setelah selesai semua, aku pun rebahan di kamar sambil melamun. Dan pikiranku pun melayang mengingat kembali kejadian kemarin. Hampa menyelimuti hatiku kembali. Ada rasa sesal di dalam hatiku, entah mengapa dan itu sedikit mencekik dadaku. Apakah harus aku akhiri hubungan terlarangku ini? Ucapku dalam hati sambil merintih sakit. Aku sangat sadar apa yang aku lakukan ini salah. Tapi rasa sayangku sangat besar terhadap Mas Dani. Aku belum rela untuk kehilangan Mas Dani, sumpah demi apapun. Tapi keadaannya tidak memungkinkan sekali aku bersama Mas Dani. Apakah perjuangan aku akan sia-sia selama ini? Ucapku sekali lagi dalam hati. Hati ini menangis, tapi air mata ini tidak keluar sama sekali, hanya dadaku sedikit sesak dibuatnya. Pof Dani. Free, di mana? Mas Dani ke kos ya? Kataku di telepon kepada Melfri. Oh, boleh mas. Tapi Bian nggak di sini mas, jawab Melfri. Nggak apa-apa Free. Mas Dani mau ngomong sama lo, jawabku kembali kepada Melfri. Oke, jawab Melfri sedikit keberatan. 1 jam kemudian aku sampai di kos Melfri, aku langsung masuk dan ngobrol dengan Melfri. Mas Dani mau ke Bandung Free, kataku pada Melfri. Hah, ngapain mas? Mau pindah? Tanya Melfri kaget. Mungkin sementara waktu, mas mau di sana Free. Soalnya ada sedikit masalah di sana, ucapku menjelaskan seadanya ke Melfri. Udah bilang sama, Bian? Tanya Melfri kembali. Belum. Nanti Mas Dani kasih tahu, ucapku sambil menghela nafas panjang. Aku pun mulai cerita ke Melfri tentang masalah yang aku alami sama Bian. Mungkin Melfri juga sudah tahu, tapi aku tetap cerita padanya tentang semua yang sudah terjadi. Sangat rumit dan aku sendiri pun bingung dengan masalah yang aku hadapi ini.
Tapi aku kasihan melihat Bian yang begitu menderita. Aku memang egois. Di satu sisi aku tidak bisa membiarkan anakku menjadi anak broken home. Tapi di sisi lain aku juga sayang sama Bian. Entah mana yang harus aku pilih. Semua terasa rumit. Ditambah masalah keluarga, aku rasanya kepalaku mau pecah. Sudah beberapa hari aku tidak menghubungi Bian. Sebenarnya aku sangat merindukan Bian, tapi karena masalah dan kesibukanku tidak sempat menghubunginya. Pagi itu aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku mulai yang chat Bian. Bian, masuk kerja kan hari ini? Bian, maafin mas, hari ini mas mau ke Bandung. Mungkin akan menetap di sana sementara waktu. Maaf kalau Dani ada salah, tulisku dalam pesan itu dan langsung aku kirim. Tidak ada jawaban, hanya dibaca saja. Aku hanya menghela nafas panjang. Apa mungkin Bian sudah tidak mau bertemu denganku lagi? Dread. Pesan masuk dari kekasihku. Iya. Hanya satu kata itu. Balasan dari Bian, tidak ada kata apapun lagi. Aku hanya terdiam pilu dan pasrah, kalau memang Bian tidak memaafkanku. Pof Bian. Hatiku hancur saat mendapatkan pesan dari Mas Dani, saat dia bilang mau menetap di Bandung dan tidak bisa menemuiku. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mas Dani. Tapi aku masih yakin, kalau Mas Dani akan menemuiku dulu sebelum pergi. Aku memang masih kesal dengan perlakuannya terhadapku akhir-akhir ini. Tapi tak dapat kupungkiri, kalau aku masih sangat menyayanginya. Jam istirahat, aku mengajak Melfri ke kantin sebelah tempat Mas Dani nongkrong. Dengan harapan aku bisa ketemu Mas Dani. Aku pesan kopi dan roti bakar. Sambil menikmati makanan, aku juga sesekali melirik ke jalan dengan penuh harap Mas Dani datang. Tetapi sudah setengah jam, Mas Dani belum datang juga. Dengan menarik nafas panjang, aku pun terus fokus pada HP dan kopiku, sampai-sampai aku tidak mendengarkan Melfri yang lagi bicara padaku. Waktu sudah menunjukkan jam 7, itu artinya waktu break pun telah usai. Melfri pun mengajak aku kembali ke kantor, tapi kakiku seakan berat untuk melangkah meninggalkan tempat itu. Lu duluan aja, Mak. Gue masih mau sebat lagi, ucapku pada Melfri. Ya udah, gue duluan, nggak apa-apa ya, jawab Melfri sembari melangkah meninggalkanku. 15 menit berlalu, Mas Dani pun tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Dengan perasaan sedih dan lemas, aku pun balik ke kantor. Perasaan campur aduk hatiku, seakan tidak kuat aku menahan semua perasaan ini. Aku duduk di kubikal dan terdiam sejenak. Gue nggak tahan lagi, ucapku dalam hati dengan menahan air mata yang sebenarnya tidak dapat aku tahan. Tiba waktunya pulang, tapi sampai detik ini Mas Dani masih tidak mengabariku. Apakah sudah berangkat atau belum dia? Di mana kamu, Mas? Apa kamu sudah tidak peduli dengan perasaanku? Ucapku dalam hati lirih. Hei, Ayok pulang, ujar Melfri membuat aku sedikit terkejut dalam lamunan. Ayok, jawabku lemas. Sepanjang perjalanan tak henti-hentinya aku memikirkan Mas Dani. Pikiranku dipenuhi tanda tanya, walaupun aku selalu disakiti tetapi rasa sayangku mengalahkan semuanya. Sesampainya di kosan, aku pun bergegas berganti baju, dan rencana langsung istirahat. Karena raga dan jiwaku lelah terutama hatiku yang hancur ini. Tok, tok, tok. Pintu Melfri diketok dari luar, aku tidak ada feeling siapa yang mengetok pintu karena aku terlalu lelah. Tapi tiba-tiba mataku membelalak karena yang datang itu adalah Mas Dani. Aku langsung terperanjat dan tidak menyangka bahwa yang ada di hadapanku adalah orang yang sedari tadi aku tunggu. Aku terdiam sambil menahan air mata, begitu juga Mas Dani terdiam sambil tersenyum. Ngapain ke sini? Bukannya ke Bandung? Pekiku salah tingkah, dengan perasaan sedih dan senang bercampur. Apa sih? Ya udah kalau nggak boleh ke sini, jawab Mas Dani pura-pura marah dan pergi dari kamar. Aku tidak tahan lagi, aku kesampingkan keegoanku. Langsung aku kejar Mas Dani sambil aku peluk, dan menangis sejadi-jadinya. Drama itu pun berakhir, setelah Melfri dan teman-teman menyorakiku dari dalam kamar. Setelah berbincang cukup lama, dan Mas Dani menjelaskan perihal kepergiannya ke Bandung. Akhirnya aku sedikit tenang mendengarnya. Tetapi juga sedih, karena bakal jauh dari Mas Dani. Sama halnya dengan teman-teman, mereka juga sedih apalagi Solbe. Dia menangis karena merasa kehilangan sosok Mas Dani. Mas Dani memang sudah punya istri,
Tapi dari segi pertemanan, Mas Dani sangat care dan juga dekat dengan temanku. Maka tidak dipungkiri jika mereka merasa kehilangan sama seperti aku. Setelah cukup lama dan waktu juga sudah menunjukkan tengah malam. Kami pun istirahat termasuk Mas Dani. Melfri mengizinkan Mas Dani nginep, karena besok Mas Dani mau pergi. Dalam kegelapan kamar Melfri, kami pun saling menangis dan saling mencurahkan perasaan kami. Bian, jaga diri ya. Mas sayang Bian, sambil menangis dan memelukku. Iya Mas. Aku juga sayang, Mas, jawabku membalas pelukannya. Apapun yang terjadi, Mas Dani akan terus perjuangin untuk cinta kita. Mas janji, ucapnya kembali sambil berbisik. Iya, Mas, jawabku seketika. Aku melupakan hal berat yang terjadi padaku, yang disebabkan oleh Mas Dani. Dan itu semua karena cintaku ke Mas Dani. Setelah itu kami pun tertidur pulas. Alarm Melfri berbunyi, kami pun bangun. Aku langsung mandi dan bersiap-siap, sementara Melfri dan Solba sudah berangkat duluan. Sedangkan aku masih duduk dengan Mas Dani di kosan. Mas, jaga diri baik-baik ya. Apapun yang terjadi, kamu mesti hubungin aku jangan seperti kemarin, ucapku manis. Iya, Bian juga ya, hati-hati, jawabnya. Hari masih pagi, gimana kalau satu ronde dulu? Ucap Mas Dani berbisik. Aku jadi terdiam, tapi dalam hatiku senang mendengarnya. Karena itu yang selama ini yang aku inginkan, untuk meringan segala penat dan beban yang menumpuk. Boleh, ucapku sambil tersenyum senang. Aku berdiri dan mengunci pintu kosan, supaya dalam petualangan nikmat begitu nikmat. Setelah mengunci pintu, Mas Dani langsung berdiri dan menyergap bibirku, lalu memagutku dengan lembut. Seketika hasrat nikmatku bangkit. Aku digendongnya ke atas kasur dan direbahkannya perlahan. Mas Dani membuka pakaianku yang sudah rapi sedari tadi. Aku pun tak tinggal diam, membuka semua yang menempel di ban dan Mas Dani. Hingga aku dan Mas Dani sudah polos tak ada yang menghalangi. Mas Dani kembali merangsek bibirku, memagutnya dengan rakus tapi sangat lembut. Aku jadi terlena dan sebisa mungkin mengimbanginya. Mas Dani terus merangsek, perlahan turun ke bawah, tangannya sudah bergerilya mengitari segala penjuru diriku. Mas Dani pun singgah di dua titik intiku. Dia menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Aku menggelinjang menahan rasa nikmat yang sudah lama tak merasakannya. Oh, nikmat saya Aang. Ah, bersambung.